Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Cek-lek-lek. Halo. Halo Bu Dewi, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak Muji. Gimana kabarnya Pak Muji? Kabarnya lumayan Bu, lumayan baik. Oh, lumayan baik. Saya lagi butuh butuh pencerahan ini. Saya lagi ada masalah, sedikit masalah, mungkin kalau dikatakan sedikit ya sedikit, kalau dikatakan jadi beban saya ya lumayan jadi beban saya. Oh, begitu ya Pak. Oh, kira-kira apa itu Pak masalahnya? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan saat ini. Mungkin dengan bercerita dengan saya bisa mengurangi beban masalah Pak Muji itu. Iya Bu. Jadi gini Bu, dalam kelas saya mungkin banyak ya Bu, ada beberapa masalah mungkin yang ini yang membuat saya ini agak bingung harus gimana. Saat ini saya akan memfokuskan pada pembahasan tentang itu loh Bu. Murid saya itu di kelas itu ada yang kurang fokus Bu. Jadi ketika pembelajaran matematika itu ada 3 anak itu kadang sering lah ketika kita dalam pembahasan pembelajaran matematika ya. Anak ini sering bermain sendiri gitu, jadi mereka itu nggak bisa fokus gitu loh. Berarti inti permasalahannya adalah anak tidak fokus dalam pembelajaran matematika gitu ya Pak? Iya, dalam pembelajaran matematika khusus nih di matematika 3 anak ini, karena ini saya harus begitu. cari teman untuk ngobrol gitu loh Bu. Oh ya. Apa yang ingin Pak Muji capai atau selesaikan dalam masalah tersebut Pak? Gini Bu, saya sebenarnya ingin membuat mereka itu fokus, bisa fokus ke kegiatan pembelajaran saya, tidak bermain-main sendiri, dan akhirnya anak-anak ini bisa memahami apa pembelajaran yang kita sampaikan pada hari itu gitu. Oh gitu ya Pak, jadi capaian yang ingin dicapai, anak bisa jadi fokus dalam pembelajaran, terus tidak main-main sendiri gitu ya Pak ya. Iya, Capaian yang ingin dicapai ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Muji seberapa penting target capaian itu menurut jenengan? Gini Bu, ketika anak itu tidak memperhatikan, maka dia tidak akan memahami apapun yang kita bahas dalam pembelajaran hari itu. Maka jika anak-anak ini tidak memahami pada pelajaran yang sebelumnya, maka untuk pelajaran berikutnya anak ini akan lebih kesulitan lagi untuk mengikuti pembelajaran ini, khususnya di pelajaran matematika ini. Iya, iya. Karena pada intinya gini Bu, anak-anak ini saya berusaha untuk masukkan mereka, jadi ternyata mereka itu sudah takut dulu. Jadi dengan kegiatan pembelajaran, Pak sulit Pak, pelajaran matematika itu sulit sekali. Saya harus lihat angka itu sudah kepala saya sudah pusing Pak. Situ Bu, jadi masalahnya itu. Berarti sangat penting sekali ya Pak, karena ini menyangkut keberhasilan dalam pembelajaran dan keberhasilan untuk si anak itu sendiri gitu ya Pak ya. Untuk si anak itu sendiri dalam proses pembelajaran dan untuk melangkah ke pelajaran berikutnya saling nyambung gitu loh Bu. Iya, saling sambung menyambung kan ya Pak. Jadi itu sangat penting sekali lah intinya ya. Sangat urgent sekali ya Pak ya. Iya. Oke. Oh ya Pak Puji, sudah Pak pernahkah? Iya Pak Muji, Pak Muji. Oh iya Pak Muji, sudah pernahkah Bapak Muji mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi
oleh anak tersebut? Kenapa kok dia tidak fokus dalam pembelajaran matematika? Nah itu Bu, jadi anak-anak ini seperti saya sampaikan bahwa mereka ini sudah takut dulu. Pak, saya tuh kalau lihat pelajaran matematika itu semua itu sulit Pak. Saya nanti mikir sudah tekan Pak. Saya nggak sulit untuk memahami. Daripada kayak gitu, saya main Pak. Daripada pusing saya gitu katanya anak itu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti wis pedisik ya Pak, sudah takut dulu. Sudah ya? takut dulu ya. Oh ya, kebanyakan memang rata-rata anak-anak sekarang gitu ya Pak. Sus takut dulu. Sudah takut dulu. Iya ya. Kalau menurut Pak Muji, dari skala 1 sampai 10, nek 10 itu berarti kan ini ya Pak ya, bagus banget lah skala 10 Iya, gitu ya. Di mana kira-kira posisi siswanya Pak Muji tersebut dalam memenuhi ketercapaian target Pak Muji? Ini Bu, kalau untuk memenuhi target saya, anak ini masih kalau skala 1 sampai 10, pastinya anak-anak ini masih di bawah 5. Jadi mereka benar-benar tidak memahami dari pelajaran yang kita sampaikan itu. Oh gitu ya. Berarti dari skala yang jenengan anggap itu untuk anak-anak itu adalah skala yang masih di bawah 5 ya Pak ya? Masih di bawah 5 Bu. Kira-kira Pak Muji, kekuatan apa yang Pak Muji miliki untuk melakukan perubahan? Mungkin gini Bu ya, ini mungkin ya. Mungkin nanti saya akan melakukan gini. Mungkin dari kejenuhan itu saya harus sering mungkin menyampaikan, membuat ice breaking di tengah-tengah pelajaran gitu loh ya. Mungkin ketika mereka merasa jenuh, mereka mulai ngobrol sendiri, berarti saya harus membuat ice breaking. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran, saya harus menyiapkan kegiatan ice breaking yang menarik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya harus membuat metode pembelajaran yang lebih menarik mungkin bagi mereka. Salah satunya dengan memutarkan video tentang pembelajaran matematika, mungkin saya harus menggunakan alat peraga, mungkin uang, bisa saja bisa saya buat anak ini untuk katakanlah kalau proses jual beli ini saya beli uang 10.000, nah ini saya minta tolong untuk membelikan jajan mungkin di kantin yang harganya 2.000. Nanti anak itu saya tanya dulu, kalau harganya 2.000 kira-kira nanti kembalinya berapa Cak? Nah di situ mungkin dengan proses yang nyata itu tadi mereka bisa lebih menerima Bu. Dan untuk memfokuskan mereka, mungkin saya cenderung ke ice breaking itu. Nanti yang diajarkan rekan-rekan teman-teman kita itu kok banyak sekali yang ice breakingnya menarik buat anak-anak. Begitu ya Pak ya. Berarti di sini perubahan, menurut saya perubahan yang ingin jenengan buat itu sudah sangat baik sekali ya, bagus sekali ya Pak ya. Dengan mengadakan banyak ice breaking yang menarik itu mungkin bisa membuat minat siswa untuk semangat ya. Terus metode pembelajarannya menarik, video, memang anak zaman sekarang itu senang ya melihat video gitu karena memang zamannya anak gadget ya Pak ya, anak-anak zaman now itu anak zaman teknologi gitu ya. Baik, Pak Muji, sudah pernahkah Bapak mencoba metode pembelajaran yang dapat membuat siswa fokus dalam belajar matematika? Mungkin kalau sebelumnya Bu, saya memakai beberapa metode itu Bu. Saya baru ingat ini tadi, saya ngobrol dengan jenengan saya kok ingat, oh iya dulu saya pernah membawa anak ini dengan metode yang berbeda yang membuat mereka itu tertarik gitu. Akhirnya mereka bisa. Nah, dari sini tadi ngobrol-ngobrolnya saya akhirnya oh iya ya kita pakai metode menjelaskan pada anak itu dengan cara yang berbeda mungkin bisa masuk gitu. Oh begitu ya Pak ya, metode dengan cara yang berbeda gitu ya. Iya. Seperti apa itu Pak metode yang pernah dengan pakai itu Pak? Jadi dulu kalau saya menjelaskan ke anak yang pintar mungkin saya sekilas itu aja anaknya sudah paham. Makanya untuk anak yang kadang tingkat pemahamannya itu kurang, saya harus membuat alat peraga, contohnya kita membawa uang. Jadi dalam seolah-olah saya membuat proses jual beli di kelas kayak gitu. Jadi kalau ini dikurangi ini
setelah mereka memahami tentang proses jual beli tadi, kemudian saya kembalikan lagi ke soal-soal pengurangan gitu. Jadi mereka akhirnya lebih memahami dengan kegiatan yang sifatnya nyata dan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Berarti dengan metode nyata ya Pak ya. Nah, Ya, tadi dengan dengan metode nyata itu bisa membangun pemikiran dan pemahaman siswa panjenengan gitu ya. Wah, luar Iya, biasa itu betul Pak sekali. Muji. Metode yang sudah jenengan terapkan sebenarnya itu. Iya, Bu. Dari metode yang telah jenengan terapkan itu Pak Muji, berapa besar tingkat keberhasilannya Pak? Kalau dibuat skala ya 9 sampai 10 keberhasilannya. Berarti 9 ya sampai 10 sudah bagus ya Pak, sudah bagus Iya, sudah sekali itu. benar-benar paham itu anaknya. Iya. Sudah benar-benar paham. Benar-benar paham. Oke. Terus apa rencana Bapak Muji untuk kedepannya dan bagaimana langkah yang akan jenengan lakukan? Untuk kegiatan berikutnya seperti saya sampaikan tadi, sepertinya saya harus membuat perangkat alat peraga tadi, Alat peraga. menyiapkan ice breaking yang berbeda, karena kalau ice breaking tiap hari itu aja kayaknya anak jenuh. Jadi terus setiap hari itu bahasanya selalu mengganti ice breaking yang menarik itu, minimal seminggu sekali kita ganti ice breakingnya gitu. Jadi itu yang harus saya siapkan. Terus nanti kita pakai LCD proyektor menampilkan video-video tadi Bu, jadi anak tertarik. Baru kita kadang anak baru kita putarkan proyektor itu anak sudah bisa fokus ini mau nonton apa ya gitu. Jadi mereka mulai tertarik dulu gitu. Betul. Saya siapkan itu. Nggih. Terus sekali Pak Muji. Oke, sudah sangat bagus sekali sih Pak Muji ya. Terus Pak Muji, kira-kira kapan rencana yang telah Anda buat itu akan Anda laksanakan? Nah, gini Bu, pastinya saya mulai hari Senin Bu, karena untuk kegiatan besok ini kan ada kegiatan kegiatan Jumat itu olahraga sama sama Jumat bersih. Nanti Sabtu itu ekstra Bu sekolah saya. Jadi waktu yang paling cepat akan saya laksanakan pada hari Senin, dan itu harus segera saya laksanakan karena dengan tadi ngobrol dengan jenengan saya mikir saya buat seperti ini ya, jadi mungkin anak bisa gitu. Senin di depan saya laksanakan. Berarti ini ya Pak Muji, secepatnya ya? Secepatnya Bu. Ya, karena ini sudah hari Kamis, berarti kan hari Senin tinggal beberapa hari ya. Iya, betul sekali. Dengan melakukan dengan secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, ngoten nggih Pak Muji nggih. Betul sekali Bu. Oke. Begini Pak Muji, kira-kira ini ya Pak ya, apa kelak yang menjadi indikator keberhasilan dari rencana yang jenengan buat itu tadi? Iya Bu. Jadi yang membuat tingkat keberhasilan tadi minimal yang pertama anak bisa fokus ke saya. Ya, bisa fokus ke pembelajaran. Yang kedua jelas yang lebih pastinya lagi dengan hasil pembelajaran itu bisa maksimal minimal nilai 9, 10 itu kan kita sudah jadi orang guru itu kita benar-benar puas saya. Berarti saya mengajarkan pada anak itu bisa diterima gitu. Sangat puas sekali Pak dengan nilai 9 itu. Apalagi jadi pelajaran matematika gitu ya. Jadi dari seorang guru bisa membuat anak bisa menghargai orang lain, bisa memberikan hasil pelajaran yang bagus, itu rasa-rasanya saya ini jadi puas gitu, ada kepuasan tersendiri bagi seorang guru gitu. Iya. Baik Pak Muji, selanjutnya ini Pak, komitmen apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Dari sini tadi, dari pembicaraan ini tadi, saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya harus segera melaksanakan itu gitu. Jadi makanya saya menyampaikan, saya mengucapkan pada jenengan itu seolah saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa dalam penyampaian pembelajaran saya harus melakukan ice breaking, saya harus melakukan metode yang berbeda, dan pastinya akan saya laksanakan hari Senin, dan itu wajib saya laksanakan itu. Berarti ini ya Pak ya, komitmennya benar segera dilaksanakan itu ya. Segera dilaksanakan. Pembelajaran dan sebagainya harus semuanya segera
terwujud gitulah istilahnya ya. Iya, betul Oke, sekali. terus kira-kira apakah Pak Muji membutuhkan dukungan atau dukungan apa yang Pak Muji butuhkan dalam mencapai target tersebut, Pak? Dalam mencapai target ini saya tentunya perlu dukungan dari teman gitu ya, kadang butuh sharing-sharing termasuk dengan jenengan untuk mempersiapkan alat peraga gitu. Biasanya kalau dibantu teman kadang saya lupa Bu, Pak, saya langsung ngobrol gitu, Pak jenengan kok nggak bawa uang misalnya kayak gitu, ya saya nggak punya uang saya kan gitu, ya udah Pak pinjami kan, akhirnya saya dapat pinjaman uang untuk praktek juga gitu. Iya Pak, sebenarnya ya. Pokoknya Saking kalau karena nggak ini karena ini udah dapat solusi saya malah akhirnya jadi apa ya, bisa guyon gitu. Plong ini saya. iya Pak, apalagi kalau sudah masalah uang itu mas langsung fresh Iya, Pak, pikiran langsung itu fresh. langsung fresh Pak. Ide yang bagus sekali itu Pak Muji, sangat sangat ide yang bagus sekali ya Pak. Iya, tetap berkolaborasi itu tetap penting Bu, karena kita bisa Iya. saling mengingatkan dengan teman itu. Baik Pak Muji. Bagus sekali ide-ide yang sudah Pak Muji berikan itu ya. Semoga rencana yang Pak Muji buat dapat segera terlaksana dengan baik. Baik Pak Muji, dalam obrolan kita hari ini ya Pak Muji, kita kan sudah ngobrol panjang lebar ini ya Pak hari ini ya. Iya, betul sekali. Apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi gini Bu, yang awalnya saya tadi pikiran penuh, saya nggak bisa mikir, dengan ngobrol yang agak-agak ada bercandanya, terus Ibu menyampaikan, Pak pernah ini tuh Pak pernah tahu kenapa anaknya bisa, jadi kita bisa oh iya gitu. Jadi saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya di kelas. Saya terima kasih banyak Bu. Gitu ya Pak Muji. Oke. Terus sekarang bagaimana perasaan jenengan Pak? Perasaan jenengan setelah kita ngobrol hari ini? Oh sangat plong sekali, karena kalau tidak dapat solusi pastinya rambut saya semakin berkurang gitu. Tambah berkurang dan tambah beruban gitu Pak. Ya betul sekali, makanya kalau ditanya perasaan saya sangat bahagia dengan menemukan solusi ini tadi. Baik. Pak Muji mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya kira ini saya sudah cukup untuk mengganggu waktunya Bu Dery, mungkin bisa mulai waktu aja Bu. Saya sudah karena saya pengen membahas ini dulu, nanti mungkin untuk pembahasan berikutnya saya pengen ngobrol-ngobrol hal lain, mungkin bisa ketemu di sekolah gitu. Kalau nggak bisa ketemu ya lewat telepon gini, saya kalau Dewi pas longgar saya minta dibantu untuk ngobrol-ngobrol gini. Nggih. Saya juga ingin gini Pak Muji. Baiklah Bapak. Saya juga ingin berjumpa lagi dengan Pak Muji setelah nanti Pak Muji melakukan semua rencana yang telah Pak Muji lakukan. Kita ketemu lagi untuk minggu depan ngoten nggih, supaya untuk bisa ngobrol dan sharing. Saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Muji bagaimana akhirnya setelah Pak Muji menggunakan metode-metode itu, komitmen-komitmen yang telah Pak Muji buat itu, saya ingin mengetahui ya hasilnya ya. Hasilnya gitu ya. Oke. Gitu ya. Ya Nanti ketika saya sudah melakukan ini, iya Bu, nanti kalau sudah ada hasilnya pasti mau hasilnya itu kurang pas atau sudah baik, pasti saya akan ceritakan dengan biar kita jadi berbagi hasil gitu. Ya Pak, berbagi hasil. Pak Muji saya rasa cukup ya perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih karena Pak Muji sudah mau menelpon saya dan bercerita. Istilahnya berarti saya diberi kepercayaan kepada Pak Muji mendengarkan. Iya betul sekali Bu. Cerita Pak Muji. Ya, saya terima kasih sudah disupport. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Muji, tetap semangat dalam semangat juga Bu. Pembelajaran buat anak didik kita. Itu ya Pak Muji ya. Selamat Bu, selamat melanjutkan aktivitas. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.
lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa.